Banyak permasalahan yang kita jumpai di lapangan kaitannya yang berkaitan dengan kenyamanan turis, misalnya apakah pedagang yang berjualan di trotoar, berjualan di badan jalan, ya ada juga pedagang yang bangunan jorok, tidak menjaga kebersihan, ya banyak juga yang sama-sama menutup. Nah, ini yang mau kita koordinasikan sehingga lurah juga bisa menegur masyarakat pelaku usaha dan juga ya pedagang yang menyatakan seperti Saya Syekh Pemerintah Sekretaris Cabang Kecamatan Bestagi turut mendukung dengan terbentuknya Satpol PP Pariwisata di Kabupaten Karo. Dan harapan kami dengan terbentuknya Satpol PP Pariwisata, para pendatang yang ingin berwisata, objek wisata di wilayah Bestagi dapat merasakan kenyamanan di wilayah Kecamatan Bestagi. Langkahku kan ku coba lalui. Misalnya petugas kita yang melakukan penutupan distribusi di menuju gerbang budaya tidak pakai atribut, ya kan? Nah, hanya pakai bebas. Jadi kan seakan-akan kan nanti ini menjadi bola liar. Masyarakat kurang apa walaupun kita pakai QRIS kan, kadang-kadang ini PS atau bagaimana? Kemarin kami sampaikan juga adanya kompi kami jadi pakai. Jadi harapan kita tentu ke depan, misalnya kami minggu kemarin ke sana, nanti kita tegur kalau bisa menggunakan itu, nah supaya tertib dengan layanan. Nah, itu kira-kira itu yang kita jumpai di lapangan. Karena pos ini kami mau nanti kita buat jadi pos bersama, artinya pos bersama ketentraman dan ketertiban objek wisata antara jasa pariwisata dengan dinas pariwisata. Artinya apa? Kami hadir di pos bukan memantau apa yang kita lakukan, bukan. Artinya kan, misalnya kami patroli, beberapa saat kami bersama petugas kita di lapangan, begitu. Ada masyarakat datang yang membayar dengan QRIS atau misalnya yang lain misalnya, mereka semakin percaya bahwasanya yang dilakukan oleh polisi itu betul sesuai dengan tarif perda. Nah, itu kira-kira. Makanya kami ingin memakai atribut. Nah, yang kedua, kami sudah tempelkan di pos barcode, ya barcode layanan aduan. Nah, misalnya ada masyarakat yang komplain, bisa scan di barcode kita, maka dari aplikasi Satpol Pariwisata bisa juga memberikan layanan pencerahan, kira-kira. Nah itu. Nah, terus yang kedua tentu ada laporan masyarakat setelah kami digudali. Kenapa 2 kali penutipan? Nah, dulu itu masalah juga dulu yang penelitian kutip pariwisata di bawah, di atas kutip dinas perhubungan. Nah, kenapa ini tidak bisa disatukan? Itu ada pertanyaan masyarakat. Nah, itu kan nanti berpulang ke OPD terkait kan. Terlihat kembali kuat, menangislah bila sekaitan dengan sudah dibentuknya Satpol PP Pariwisata. Tentu kan ini tujuan kita menciptakan kenyamanan melalui program kita di Satpol PP. Jadi Pak Kadis tentu dukungan dari beberapa OPD berkaitan dengan objek wisata kan tentu ini pasti ada kolaborasi dengan kami Satpol PP, terutama misalnya di pemerintah. Apa itu keterkaitannya? Itu masalah beragam, seperti misalnya pasar buah, ini yang berhubungan dengan wilayah pariwisata.
apa di sana yang kami temukan setelah ada identifikasi masalah, terkadang ada harga yang tidak seragam, ya sama, ya. Ada juga keluhan masyarakat kenapa harga jeruk misalnya 5 di Berstagi dengan di Medan, ada juga seperti itu. Nah, jadi itu sekaitan dengan harga-harga ini. Jadi harapan kami tentu ada himbauan-himbauan juga dari petugas kita di lapangan. Itu sebenarnya ada seperti sosialisasi ataupun seperti kalau bilang pelatihan lah pedagang sekaitan dengan kebersihannya, pelayanannya. Nah, itu sudah hampir setiap tahun ya kami sosialisasi. Apa muatannya? Kami hadir ke Dinas Perhubungan. Tentu ini berhubungan dengan objek wisata. Yang lama di objek wisata itu kan ada retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Nah, contohnya parkir. Ya. Jadi parkir ini tentu selalu menjadi perhatian serius bagi masyarakat karena langsung berhubungan dengan pengutipan. Langsung dari Pak Kapol kami terima, jadi kami akan arahkan kembali juru parkir kita agar mengadakan pengutipan sesuai dengan SOP apa yang harus dipakai, ya kita akan tadi buat lagi nanti pendampingan Pak. Ya. Merah darahku, semangat jiwaku, putih tulangku, bersatu padu. Wisatawan dan juga kepada pelaku usaha. Jadi dari pemerintahan tentu kan ya kita juga harus tahu apa yang berkembang di objek ini kan, misalnya dinas pariwisata yang menangani, ya, tapi kan nggak terlepas dari kita juga masyarakat kita. Kalau di sini sebenarnya potensi dari masyarakatnya sudah mulai sadar, Ya. sudah mulai sadar, dan kebanyakan pelaku usahanya itu sebenarnya artinya sering diberikan pelatihan. Ya. Sudah ya, kalau dari pelaku sebenarnya nggak ada lagi kendala, cuma dari masyarakat sendiri yang sering membuat suasana tidak nyaman, paling itu aja. Tapi segelintir gitu. Kalau di sini jarang begitu. Mungkin yang kemarin itu dia asal wisatawan yang Francis, sehari-hari ini. Tapi beberapa rumah makan itu sudah kita anjurkan untuk membuat daftar menu harga. Dengan panjang nanti atau butuh waktu lah. Kita banyak jual souvenir. Artinya kalau bisa harganya sudah naik. Pokoknya berarti 45.000. Ya. Itu aja. Jadi nggak ada lagi tawar-menawar. Iya. Tawar-menawar itu kadang-kadang bisa. Semangat jiwaku, putih tulangku, bersatu